Saya justru lebih meragukan orang-orang yang baru muncul, ya. Saya tidak mau menyebut nama ya, tetapi orang-orang kayak Pak Rusdi Abdullah, Rahman Bando, ya, yang lain-lainnya misalnya kayak Munapri, ya, Ibu Fatma, ya, Rudianto Lalo, Deng Ical, Dr. Padli. Itulah orang-orang yang sebenarnya sangat tahu apa yang harus dilakukan di Makassar. Apalagi tinggal di Makassar lagi. Iya benar. Cuma karena di pilkada itu hanya satu pemenang, ya tentu mereka harus minggir untuk memberi kesempatan kepada Pak Dhani yang mengelola kota ini. Iya. Nah, tetapi orang-orang yang saya katakan tadi itu kan sudah punya, dan kita harus dukung mereka untuk ikut. Karena dengan demikian, tambah banyak calon itu kan tambah bagus. Enak dinamikanya. Ya, itu memberi ruang yang lebar kepada masyarakat, membuat ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Siapa yang terbaik? Iya. Jadi tidak terbatas pilihan-pilihannya kalau misalnya dua pasangan, apalagi kalau satu. Ya, makanya sangat berbahaya di Makassar ini kalau kota kosong misalnya. Karena kan sudah dia buktikan mereka kalau mereka marah terhadap seorang calon, dia bisa lampiaskan di situ kan. Iya. Nah, masyarakat Makassar ini harus didorong banyak figur ya. Supaya banyak pilihan. Iya, karena kita kan menjembuk di sini. Jadi ada pilihan-pilihan pada mereka sehingga mereka bisa menentukan pilihannya dengan baik. Ya. Dan Idrus, selamat datang di podcast Rakyat News. Terima kasih. Ya, sahabat Rakyat News. Kali ini podcast kita menghadirkan Direktur Nurani Strategic Konsultan ya, hadir di sini bahas-bahas soal Pilwali Makassar. Dan bagaimana kabarnya, Kak? Baik sekali. Alhamdulillah. Apa aktivitas sekarang lagi, Kak? Ya, saya kan mengajar juga ya di beberapa kampus, termasuk di daerah juga. Dan ya sesekali itu gunakan ilmu politik kemarin akan dari KPU untuk menjadi di pendampingan beberapa caleg. Ya, ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Ya, jadi itu aja aktivitasnya hari-hari ini. Dan sekarang kayaknya menyambut Pilwali serentak ini aktivitasnya agak mulai padat ya. Ya, sumber daya manusia seperti teman-teman politisi kan semakin sadar bahwa untuk ikut bertarung itu diperlukan sebuah manajemen tim ya. Iya. Yang tentu harus dikelola secara profesional dan modern. Nah, itulah kemudian orang-orang kayak yang di dunia kayak saya ini kan yang diperlukan. Nah, problemnya sumber daya manusia yang bekerja atau berpengalaman di bidang itu sangat terbatas hari ini di Sulawesi Selatan misalnya. Bahkan di Indonesia. Sementara kan pilkadanya serentak ya. Iya, 24 kabupaten kota di 24 kabupaten kali ya berapa kandidat kan. Jadinya memang kita agak kewalahan lah. Jadi kita lihat saja yang bisa ditangani, yang mana tidak. Karena kan tidak bisa juga kita ambil banyak-banyak. Kemudian kita tidak bisa konsentrasi ke orang, ya kita kecewakan juga orang ya yang berharap sama kita. Seperti itu. Tapi kayaknya sudah banyak yang telepon-telepon ini. Bantu dulu. Ya, kalau itu saya bilang karena teman-teman politisi yang mau ikut kontestasi ini kan semakin sadar dengan itu, dengan pengelolaan tim yang profesional, modern, dan mereka lebih sadar bahwa tim terbaik itu akan menghasilkan hasil yang baik pula ya. Untuk kemenangan ya. Iya, untuk kemenangan. Karena kan dulu kan mindset berpikir teman-teman politisi itu kan selalu berpikir yang penting ada uang misalnya, kita bisa dengan gampang untuk menang ya. Iya. Nah, dari kontestasi pengalaman membuktikan bahwa uang banyak pun belum menjamin kemenangan ya. Karena uang itu harus diatur efektivitasnya dan efisiensinya agar ya tidak terhambur begitu saja misalnya atau maksudnya tidak digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan elektoral atau berhubungan dengan untuk kenaikan perolehan suara. Dalam posisi itulah orang-orang yang berpengalaman untuk mengelola tim seperti saya karena kan saya ini walaupun latar belakang saya bukan ilmu politik ya, tapi kan disiplin ilmu saya doktoral saya kan S3 manajemen sumber daya manusia. Nah, itu sangat berkaitan ketika kita menangani tim-tim pemenangan politik ya. Kalau itu ditarik ke kan sama aja. Bagaimana mengelola sebuah tim pemenangan, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di dalam itu, tim pemenangan itu, lalu kemudian
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kan itu Iya. aja. Tapi sebenarnya jasa mungkin tidak terlalu penting. Kalau saya ini Kak, magister kesehatan. Ya itu Jauh sekali. ya, tapi kan magister kesehatan kan bagian dari manajemen juga beda ya, karena ada juga manajemen rumah sakit ya. Iya, beda. Nah, Kak, kita masuk ini kan yang menarik ini Makassar. Nah. Ya. Bagaimana kondisi politik di Makassar ini kalau pengamatan kita ini? Nah ini sebenarnya sangat menarik ya. Dalam dalam 4 pilkada langsung ini kan terakhir di Makassar ini, baru kali ini Makassar menurut saya krisis figuritas ya. Iya. Jadi ada banyak politisi yang bermain di Makassar dan kita semua tahu ya yang mana politisi-politisi yang bermain di Makassar. Tetapi Pilwali Makassar di 2024 ini menurut saya dihantui ancaman krisis figuritas. Kenapa bisa Kak? Ada banyak figur yang tersedia, tetapi figur-figur yang menurut saya sebagai vote-getter, penarik suara selama ini yang kita kenal, yang punya pengalaman bertarung di Makassar itu, menurut saya ragu-ragu untuk ikut ya. Iya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa semua anggota legislatif terpilih yang akan ikut pilkada harus mundur, itu membuat banyak politisi yang punya kemampuan bertarung secara elektoral di Makassar itu ragu-ragu untuk maju. Karena kan rata-rata mereka lolos ya. Iya. Nah misalnya figur-figur vote getter di Makassar itu kan jelas ya. Misalnya di Nasdem ada Ibu Fatmawati Rusdi, mantan wawali, Iya. yang pernah bertarung di 2019, di 2000 berapa kemarin itu, yang di 2020 ya. Iya. Ya, kemudian ada Rudianto Lalo. Iya Kak. Ya, Nasdem juga yang punya pengalaman elektoral ya sebagai anggota DPRD Makassar, lalu kemudian untuk sementara dinyatakan lolos untuk DPR RI. Iya. Ya, lalu kemudian ada Deng Ical misalnya yang sekarang juga. PKB. Dia punya pengalaman tanding juga di Makassar, pernah menang bersama Dani. Kemarin lolos juga dengan perolehan suara Makassar yang terbesar ya untuk DPR RI. Kemudian ada Dr. Fadli ya yang menjadi wakil Deng Ical juga lolos di PDIP di provinsi. Ada figur kayak Munapri Arifudin ya yang kemarin menjadi lawan kuat dari Dani Pomanto. Sekarang lolos juga di DPRD provinsi. Ada Rahmatika Dewi yang juga punya potensi dari Nasdem. Lolos juga di yang terancam ketua DPRD Sulsel. Ya, itu. Nah, jadi itu membuat Pilkada Makassar ini terlihat lebih tidak dinamis ya dari hari ke hari. Karena kan manuver-manuver figur yang selama ini kita bisa ukur kemampuannya dalam menarik suara di Makassar tidak ikut. Ya. Jadi diperhadapkan dua pilihan. Diperhadapkan dua pilihan itu sulit kan, artinya ada hal yang sudah di tangan lalu kemudian ada tawaran yang kemudian belum pasti, ya tentu sebagai manusiawi juga ya. Kalau kita misalnya pada posisi itu menurut saya memang harus berhitung matematis yang sangat matematis ya. Kemampuan saya untuk memenangkan Pilwali bagaimana kan? Iya. Sementara saya sudah berdarah-darah bertarung di pemilihan legislatif. Kan ya. manut tenaga juga ya. Iya, tenaga dan dana yang besar ya. Kemarin kita bisa melihat bagaimana hukum rimba berlaku di pemilihan legislatif ya. Dan itu luar biasa, bukan saja secara finansial menguras kantong para caleg ini, tapi juga secara energi ya. Mental mereka juga terkuras. Sementara rentang waktunya singkat. Ini belum merasakan duduknya. Dan itu kelihatan dari partai-partai politik. Ya, misalnya Nasdem yang kemudian mendekati Rusdin Abdullah. Ya, figur-figur lama ya, Rusdin. Kemudian dari Gerindra juga dekati Rusdin Abdullah. Lalu kemudian dari Gerindra banyak muncul figur-figur yang tidak diduga ya. Kayak Pak Najamuddin yang kemarin bertarung di Pileg ya, dan punya suara signifikan juga dia. Lalu kemudian ada misalnya Padel Topan yang punya pengalaman di Pileg juga dari Gerindra. Dan yang paling mengherankan untuk pertama kalinya para kepala-kepala daerah dari luar Makassar itu berani mendorong diri untuk maju. Ya. Wah, menarik untuk dibahas misalnya itu. Sinjai kan, kita sudah ramai Seto. Seto. Padahal dia masih bisa bertarung di Sinjai. Ada yang menyebut-jebut Pak Muhtar Ali Yusuf ya,
Pak Uta dari Bupati Bulukumba. Iya, Dan iya. mereka punya kesempatan sebagai incumbent di daerahnya. Tapi ketika dia masuk Makassar, dia bukan lagi incumbent. Oh, Nah, beda iya, tempat. beda level. Jadi itulah yang kemudian yang membuat kenapa saya katakan bahwa sebenarnya kita sedang krisis figuritas. Nah, Kita berharap meski kemudian krisis figuritas, orang-orang yang akan bertarung di Makassar ini adalah orang-orang yang punya kemampuan setara dengan Dani Pomanto atau bahkan lebih dari dia. nah itu dia. Ya, enggak masalah krisis figuritas, tetapi kita menemukan wali kota yang memang punya kemampuan kapasitas dan kemampuan untuk mengendalikan dan memimpin kota yang besar ini. Kalau perbandingannya Kak, Ya. yang kemarin itu yang paling menonjol ini perbedaan Pilwali ini dengan yang dulu ini apa-apa? Ya. Atau ada gerbong-gerbong itu ya, sudah tidak jalan lagi atau? Ya, dari setelah Pak Ilham selesai kan di 2013, lalu kemudian 2013 saya masih ketua KPU pada saat itu. Iya, Kak. 2013 itu ketika peralihan dari Pak Ilham ke Dani Pomanto dan Ical. Dan itu 10 pasangan calon. Dan itu memang sudah kelihatan ketika superioritas Pak Aco itu berakhir di situ di Makassar. Dan kemudian banyak orang yang mau ikut. Itulah Pilwali yang paling banyak pasangan calonnya, ada 10 pasangan calon. Lalu kemudian setelah itu Dani Pomanto punya pesaing yang memang luar biasa perlawanannya, Pak Napri, yang begitu banyak drama terjadi. Iya. Drama mulai dari diskualifikasi Dani Pomanto, lalu kemudian drama kotak kosong yang untuk pertama kalinya dalam Makassar kotak kosong kalah ya. Lalu kemudian Dani Pomanto muncul lagi melawan beberapa pasangan calon dan kemudian dia tampil sebagai pemenang. Nah, drama-drama seperti itu kan yang kemudian membuat dinamisasi Makassar ini memang luar biasa besar. Dan menurut saya dinamisasi pertarungan ya elektoral antara masing-masing figur ini akan terulang lagi di 2024 kalau begini kondisinya. Wah, ada seperti itu lagi. Iya, pasti akan ramai dan akan keras lagi gesekannya. Berarti ini kayak apakah Pilwali Makassar kota kosong ini jauh ya? Dia kalau kota kosong pasti jauh lah kalau menurut saya. Nggak akan mungkin lah kayak dulu yang kemarin ya. Kenapa? Karena memang kayak kemarin kota kosong tercipta karena superioritas dari Munapri Arifudin itu memang luar biasa ya. Dia didukung oleh kekuatan finansial yang besar dan juga kekuatan jejaring keluarga yang besar yang kemudian bisa mengendalikan segalanya ya. Iya. Walaupun pada akhirnya warga Kota Makassar kan menentukan pilihan. Bahwa saya tidak mau kau jadi wali kota kan. Berarti kota kosong jauh. Jauh menurut saya kalau Makassar ya. Berarti ini kalau calon kalau prediksi kita ini sementara. Kalau saya melihat tabiat partai-partai politik ini ya. Iya. Ya, itu kan kita bisa melihat ya pengontrolnya kan ada 4 di sini ya. Ya, yang besar mungkin yang lainnya enggak lah, Gerindra, Nasdem, Golkar ya. Kemudian di level berikutnya ada PKB kan, itu PKS ya. Dan saya melihat ini kan partai-partai ini kurang mendorong calon ya. Jarang. Kita kelihatan sekali. Kita lebih banyak pilgub. Ya. Dinamika pilgub ini yang terjadi lebih mendominasi. Nah, misalnya kemarin Nasdem ya. Nasdem sebenarnya punya begitu banyak tabungan kader yang bisa didorong di Makassar dan ternyata mereka pernah bertarung di Makassar, punya elektoral yang bagus di Makassar. Ibu Fatma pernah di Pilwali dan kemudian bertarung di Pileg, dia membuktikan dirinya mampu meraih suara banyak di sini lah. Kemudian Rudianto Lalo juga seperti itu. Kemudian Rahmatika Dewi juga bahkan yang punya pengalaman naik terus, dia pernah ikut Pilwali lalu kemudian perolehan suaranya di DPRD Makassar A itu, Dapil Makassar tidak pernah berkurang. Nah, tetapi itu kembali lagi tadi, ya tentu Nasdem pasti bertanya kembali ke calonnya bahwa memang agak berat ya dalam kami dapat posisi seperti informasi itu. Juga itu agak berat dia. Agak berat. Maka ketika kemudian Nasdem sebagai pemenang pemilu di Makassar mencari alternatif lain, misalnya ke Rusdin Abdullah, itu satu hal yang wajar menurut saya. Ya. Sama dengan Gerindra kan. Gerindra memang punya banyak kader, tetapi kan bukan foot getter seperti Nasdem ini. Iya, itu yang ngeri kan. Kalau kita bicara sekarang Kak, figur-figur di Pilwali ini, siapa yang menurut kita, apakah ada figur-figur baru, figur lama atau? Saya pikir saya tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di dinamika partai politik hari ini ya. Iya. Tapi kalau kemudian semua partai mengisingkan kadernya seperti yang saya sebut tadi,
dan para kader ini mau berjudi, ya, misalnya Rahmatika Dewi, Ibu Fatmawati, ya, Deng Ical, ya, Dr. Padli, ya, Munapri Arifudin, mau berjuri dengan apa yang sudah dia genggam hari ini, lalu kemudian perlahan dia lepaskan untuk mencari sesuatu posisi di wali kota yang belum pasti, itu akan terjadi, figur-figur itu kembali akan bertarung. Tetapi prediksi saya, kemungkinan besar mereka tidak akan memilih itu. Kami juga informasi yang terima, mereka tidak akan memilih. Iya, partai politik ini pasti kayak Nasdem sebagai pemenang, Gerindra sebagai pemenang kedua misalnya kan, pasti akan mencari alternatif lain, ya, sebagai alternatif lain. Mungkin ada figur-figur yang masih tertinggal di Makassar yang bisa dijual, ya, nanti ke depan. Oh, siapa yang di Makassar itu? Ya. Yang tadi siapa yang kita sebut? Sekarang ini kan yang paling mengemuka itu misalnya, kan, kita tidak ada posisi. Kalau yang lain-lain tadi kan sudah bisa, tidak pernah lagi ngomong, tapi yang masih 50-50 ini kan Munapri Arifudin misalnya, ya, masih ada, dia selalu beralasan bahwa saya masih menunggu restu keluarga dan sebagainya. Itu kan posisi yang sebenarnya 50-50. Nah, kayak figur seperti Rusdin Abdullah, saya melihat Nasdem di sini kecerdasan analisis politis Nasdem, ya. Kenapa dia bisa berpikir bahwa ada sebuah figur yang punya kemampuan elektoral bagus, jejaring bagus, grassroots bagus, dia punya jejaring bagus seperti Rusdin Abdullah. Tiba-tiba dia munculkan, padahal sebagai seorang pengamat politik, saya sebenarnya sudah berpikir level Rusdin Abdullah ini sebenarnya sudah bertapa politik, ya. Sudah tidak mau lagi setelah kalah di 2013, ya, dengan pengalaman politik yang begitu panjang, kemudian dia kalah di 2013, dia sebenarnya sudah berhenti berpolitikan Sulawesi Selatan. Tetapi kemudian, ketika kemudian saya dengar bahwa Nasdem melakukan pendekatan, Gerindra melakukan pendekatan, jejaring teman-temannya juga sudah menyebut terus namanya di media semua, kemudian dimunculkan, saya langsung berpikir, inilah menurut saya kecerdasan politik para penentu kebijakan politik di Sulawesi Selatan. Karena dia bisa menganalisis bahwa ini yang bagus di tengah krisis figur internal ini sekarang, alternatif, maka ada alternatif figur yang bisa kita dorong yang memang punya kemampuan bertarung. Karena Makassar ini kan tidak bisa ujuk-ujuk mau ikut, ya. Harus butuh pengalaman juga. Butuh pengalaman, kemampuan finansial yang bagus, ya, ketersediaan dana yang luar biasa besar. Ini Makassar kan ketersediaan dana yang luar biasa besar kan. Tidak bisa 10-20 miliar kan. Itu bukan money politik, ya, cost politik. Cost politik untuk menjalankan cost politik itu di Makassar tidak akan di bawah 50 M kan. Itu ya. Untuk menjalankan tim, ya. Dengan segala. Berarti ini satu kali lagi kita akan undang Rusdin Abdullah untuk bahas kulit peluang dan potensi dia ini yang menarik juga. Yang menurut saya figur-figur baru itu yang perlu didatangkan supaya nama mereka bisa diapungkan, ya. Misalnya Najamuddin kan dari Gerindra, Padel Taufan. Tapi kalau kita bicara tentang Najamuddin, apa sih yang dimiliki Najamuddin bisa berani bertarung di itu kan dia punya pengalaman tanding kemarin di Pileg, ya. Kalau tidak salah perolehan suaranya kan 13.000 walaupun tidak terlalu besar, ya. Tapi setidaknya dia sudah paham betul bagaimana cara main di Makassar. Apa yang diperlukan untuk menggoda, menggait elektoral pemilih di Makassar. Setidaknya itu. Padahal Topan juga seperti itu, Makassar A itu sekitar 27.000 suaranya. Itu modal sebenarnya. Modal juga. Modal, ya. Nah itu kan, tetapi kemudian dikembalikan ke Gerindra. Apakah figur-figur yang sudah menyodorkan diri termasuk Bupati Sinjaya, Andi Seto, apakah ini dianggap mampu bertarung atau tidak, ya? Karena tentu semua dikembalikan pada analisis dari partai-partai politik itu. Karena kan tentu mereka tidak mau kalah, ya. Tidak bisa juga dia ujuk-ujuknya langsung dorong seorang calon yang kemudian ternyata tidak mampu bersaing. Ya. Ada dua hal yang tentu yang semua kita sudah pahami, bagaimana seorang calon kepala daerah harus punya kemampuan finansial yang bagus, ya, punya kapasitas dan kapabilitas yang bagus untuk mengendalikan daerah yang akan dipimpinnya. Tapi kan baliho juga ini kan ramai, Kak. Istri Pak Wali ini yang dia katanya digas lagi di Pilwali. Itu Redup Padani mungkin di Pilgub. Itu kesempatan. Kami dapat dengar lagi bahwa artinya yang kayak begitu kan itu kan sinatullah dalam politik, ya. Ya, artinya samalah ketika Jokowi mendorong anaknya. Itu secara elektoral kan mungkin misalnya dulu Gibran secara elektoral kan rendah. Tetapi kan
dalam kontestasi perebutan suara seperti pilpres, pilkada itu kan ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Itu. Ya, bagaimana sebuah misalnya sebuah tim besar bisa mendorong elektoral seseorang yang rendah. Sama dengan Ibu Indira ini. Dia Ibu Indira ya. Ibu Indira ini kan hanya seorang ketua tim penggerak PKK yang tidak pernah dihitung secara politik, ya. Iya. Dia juga tidak pernah ikut berpolitik. Iya. Tetapi ketika kemudian didorong namanya, ya, maka politik Kota Makassar ini kan langsung ramai. Ramai lagi ya. Ya, kenapa? Karena orang menganalisis sampai sejauh mana kemampuan Ibu Indira ini. Dan semua orang paham, ya, bahwa Indira ini secara elektoral mungkin rendah, tetapi dia punya jejaring yang kuat di bawah yang dikendalikan oleh Pak Dhani. Nah, ya. itu ya, masih kuat. Ya, masih sangat kuat. Itu harus dipahami seperti itu. Jangan melihat personalnya saja. Iya, ya. iya. Tetapi lihat kemampuan tim yang mendukung di belakangnya. Tapi ya, kan kalau misalnya Pak Dhani maju di Pilgub itu kan sumber daya SDM itu kan terbagi juga. Iya, itu kan tergantung dari manajemen tim sebenarnya, pengaturan manajemennya. Karena ini kan kertas suaranya akan berbeda. Oh iya. Ya, kertas suara pilwali, kertas suara pilgub. Iya. Jadi mereka pasti ini tim di Pak Dhani sudah berpikir bagaimana mendistribusi ini dengan baik, ya. Sudah aman. Pasti sudah aman lah. Apakah merugikan saya di pilgub atau tidak dengan Indira? Nah, itu yang tadi Ya, menurut saya ya pasti mereka punya formula yang menurut mereka bahwa lebih bagus kalau maju bersamaan karena akan lebih mudah misalnya untuk sekalian sekali dayung dua pulau ya, sambil menyelam minum air lah kan gitu. Yang kan ada yang kemarin juga ramai juga yang kayak siapa yang wakilnya kemarin Api Rahman Bando. Oh ya, Rahman Bando. Ya, seperti itu ya, figur-figur seperti itu harus muncul ya di tengah krisis pilgub. Dimunculkan atau harus muncul? Ya, harus memunculkan dirinya kalau memang dia mau bertarung ya. Dan saya pikir kayak Pak Rahman Bando itu salah satu juga figur yang mesti dihitung karena suka atau tidak suka dia pernah bertarung kemarin di Pilwali Makassar bersama Api. Kita kan kalau orang berpasangan kita tidak tahu siapa sebenarnya suara ini kan. Ya bisa saja misalnya dulu 2020 itu kan suaranya Rahman Bando yang lebih banyak kan. Iya. Kita kan tidak tahu ya. Iya. Jadi menurut saya orang-orang kayak gini memang harus mendorong dirinya, berani mendorong dirinya. Kalau tidak didorong, dorong sendiri dirinya. Kenapa? Karena dia punya pengalaman tanding. Ya. Dengan punya pengalaman tanding, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk menggait elektoralnya. Berarti sama ini kayak Rusdin Abdullah, Membando yang punya pengalaman pertarungan. Ini yang menarik sebenarnya hadir. Ya, strategis itu kalau orang-orang itu boleh. Saya mendukung orang-orang kayak begitu kalau mereka mau maju. Karena tentu mereka sudah sangat paham apa yang akan dilakukan di Makassar. Iya, tentunya kan. Mereka sudah jalani karakter. Saya justru lebih meragukan orang-orang yang baru muncul, ya. Saya tidak mau menyebut nama ya. Tetapi orang-orang kayak Pak Rusdin Abdullah, Rahman Bando, ya. Yang lain-lainnya misalnya kayak Munapri, ya, Ibu Fatma, ya, Rudianto Lalo, Deng Ical, Dr. Padli. Itulah orang-orang yang sebenarnya sangat tahu apa yang harus dilakukan di Makassar. Apalagi tinggal di Makassar lagi. Iya, benar. Cuma karena di pilkada itu hanya satu pemenang, ya tentu mereka harus minggir untuk memberi kesempatan kepada Pak Dhani yang mengelola kota ini. Iya. Nah, tetapi orang-orang yang saya katakan tadi itu kan sudah punya, dan kita harus dukung mereka untuk ikut. Karena dengan demikian, tambah banyak calon itu kan tambah bagus. Enak dinamikanya kan? Ya, itu memberi ruang yang lebar kepada masyarakat, membuat ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Siapa yang terbaik? Iya. Jadi tidak terbatas pilihan-pilihannya kalau misalnya dua pasangan, apalagi kalau satu. Ya, makanya sangat berbahaya di Makassar ini kalau kota kosong misalnya, karena kan sudah dia buktikan mereka kalau mereka marah terhadap seorang calon dia bisa lampiaskan di situ kan. Iya. Nah, masyarakat Makassar ini harus didorong banyak figur ya. Sudah banyak pilihan. Ya, karena kita kan menjembuk di sini. Jadi ada pilihan-pilihan pada mereka sehingga mereka bisa menentukan pilihannya dengan baik. Ya. Dan kalau perempuan kan ada juga yang terakhir Kak, yang masuk survei kemarin saya lihat ada Bu Alia. Ya seperti itu. Ya, orang figur-figur seperti itu Ibu Alia kan. Iya Kak, di situ. Iya karena ini kan misalnya Ibu Alia kan sudah jelas ya, dia punya militan loyalis di Makassar juga. Iya. Walaupun kemarin dia tidak lolos lagi, tapi suaranya selalu signifikan di Makassar, suara besar. Oh selalu. Ya artinya ada orang yang kemudian memang suka dengan dia.
Iya, menarik juga Ya, sebenarnya. apakah itu kemudian bisa dipindahkan ke kontes pilwali? Iya. Ya, dukungan itu tergantung dari pengaturan tim aja. Yang jelas orang-orang kayak gini pernah dipilih di Makassar. Iya. Ya, Rusdi Abdullah pernah dipilih oleh orang. Rahman Bandok pernah dipilih, Bu Alia pernah dipilih. Ya. Nah, Kecuali yang bupati-bupati dari luar ini kan belum pernah dipilih. susah. Susah ya. Saya tidak bisa menghitung itu. Iya, kita belum tahu ya. Belum tahu karena mereka misalnya Pak Seto ini kan dipilih oleh orang Sinjai. Iya. Kan Pak kalau Uta kita ini hitung dipilih orang Bulukumba. Nah, kalau jadi cara berpikirnya logika berpikirnya seperti itu. Iya. Artinya apapun nanti hasilnya misalnya Seto atau Pak Uta yang menang sebagai itu di luar lagi. Iya, di luar Ya karena itu ini dalam proses menuju pileg itu kan banyak hal yang bisa terjadi. banyak. Terakhir, Kak, Tergantung strategi-strategi yang mereka akan kembangkan. ada tidak pengaruh pilgub dengan mempengaruhi pengaruh besar pilgub dengan pilwali, Kak? Atau pilwali sendiri, pilgub sendiri mungkin atau seperti Jadi nanti jadi tergantung anunya ini kan yang ini kan kotak suaranya bersamaan, kertas suaranya bersamaan dikasih. Ya. Ini kan kesulitannya nanti ini adalah kadangkala ada partai koalisi yang tidak linear dengan partai kabupaten ya di provinsi. Nah, kesulitannya ada di situ. Nah, ini dituntut kecermatan dari para konsultan atau tim-tim yang ada di situ untuk kemudian misalnya melinearkan pilihan-pilihan itu. Ya, kadangkala ada misalnya calon Golkar di provinsi, tetapi kemudian di pilkada kabupaten itu calonnya Golkar lain. Nah, ini yang sudah dilema. Tetapi itu masih bisa ada formula-formula yang bisa dipakai untuk kemudian membuat itu bisa linear. Pilihan-pilihan orang misalnya di provinsi akan sama dengan pilkada. Iya. Nah, itu memerlukan analisis di antara tim, memang harus ketemu tim bagaimana caranya agar ini linear. Nah, itulah. Karena kan ini untuk pertama kalinya terjadi hal seperti ini. Semua masih berpikir ya kritis ya. Ya, jadi memang tetapi menurut saya saran saya untuk semua calon tidak usah dulu berpikir linear ya. Karena kan pemilih ini memang pemilih Indonesia sudah pintar. Betul. Bahwa dia punya pilihan gubernur sendiri dan bahwa dia punya pilihan wali kota sendiri. Iya. Ya, jangan sampai mereka dipaksa bahwa misalnya si A untuk gubernur, si A juga untuk wali kota ya. Nah, itu bisa membuat tersinggung pemilih misalnya kan. Iya. Nah, yang terbukti kemarin Pilpres. Ya, PDIP dengan suara yang begitu banyak ya, tidak sama dengan Ganjar misalnya kan. Bisa seperti Pak Prabowo menang tetapi kan Gerindra nomor 3 ya. Pemenang nomor 3. Jadi tidak bisa. Jadi menurut saya di pilkada ini tidak usah lagi para figur gubernur atau figur wali kota, bupati ini berpikir untuk mencari tandem. Misalnya tandem saya calon di daerah lalu kemudian saya mencari tandem untuk gubernur. Iya. Lebih baik fokus untuk mensosialisasikan diri di daerahnya sendiri. Ketika kertas suara masyarakat dipilih kepada, biarkan dia memilih gubernur di kertas suara gubernur sesuai dengan apa yang dia inginkan, gubernur yang dia inginkan. Tetapi pilkada daerah bupati yang dia inginkan adalah saya misalnya. Itu poinnya, Kak. Karena sudah ada sejarah sih. Ya, enggak usah lagi berpikir untuk tandem, ya. Itu yang banyak kritis-kritis di luar ya, Kak. Selalu menyambungkan bahwa ini harus pilgub ini harus sama semua. Nggak bisa, karena itu kan bisa saja merugikan kita secara elektoral. Iya. Kalau harapan kita nanti di Pilwali Makassar apa? Nah, yang paling penting itu tadi ya, kita ingin bahwa figur-figur yang maju ini adalah figur-figur yang memang punya kemampuan kapasitas untuk memimpin Makassar yang besar ini. Ya, apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Dhani, yang dikerjakan Pak Dhani tentu kita akui sudah bagus ya. Tetapi tentu kita ingin sebagai pendukung itu jauh lebih bagus lagi. Nah, tantangan terberat dari wali kota ke depan adalah tidak main-main ya. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan kompleksitas kota yang begitu rumit ini ya. Anak jalanan, kemacetan, banjir ya, air bersih, kan sampah dan lain sebagainya, itu kan masalah-masalah dasar perkotaan, dan itu yang harus dikonsentrasikan oleh para calon-calon wali kota yang dulu ya. Berarti gagasan-gagasan itu harus muncul ya, karena yang saya takutkan yang muncul ke depan ini hanyalah bagaimana pertarungan untuk menang. Nah, saya sepakat di sini. Ya, tetapi gagasan-gagasan dan ide-ide untuk kota ini yang jauh lebih bagus itu ditapikan ya, diminggirkan ya.
Padahal itu kan harus jalan bersamaan. Karena kan tidak mungkin juga ide gagasan dikedepankan sementara kita tidak menang ya. Nah, memang harus menang memang. Jadi harus dinamis ini ya. Bagaimana memilih pasangan, tetapi calon-calon figur yang mau maju ini tidak boleh harus berpikir menang. Mereka juga harus berpikir apa yang ingin saya disodorkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa pilih saya. Bukan berarti bahwa harus wajah kita sudah menang. Ya. Tapi gagasan juga ya. Itu kan itu yang harus jadi gagasan dan kemampuan pengelolaan tim untuk meraih elektoral ini juga harus secara bersamaan. Karena jangan sampai sikap pragmatis juga itu muncul ya di calon kita. Iya. Masyarakat di bawah kita sudah agak pragmatis. Tiba-tiba calon juga berpikir pragmatis ya. Terakhir ini Kak, pertanyaan saya. Apakah permainan di pileg akan sama di pilwali? Menurut saya ya, pengalaman dari kontestasi karena saya sejak saya keluar di KPI 2014 itu sudah 10 tahun dan sudah beberapa kali kontestasi yang analisis saya menyatakan bahwa kondisi pemilih ya di pileg dengan pilkada itu sebenarnya berbeda jauh ya. Jauh ya Kak. Ya, kalau pileg memang pragmatisme sangat terdepan ya. Kadangkala ada orang yang sama sekali tidak punya kontribusi apa-apa terhadap daerah pemilihannya, tidak terkenal, tetapi kemudian dia lolos. Kenapa? Karena pragmatisme itu yang memang sangat luar biasa. Kenapa masyarakat berpikir bahwa saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan calon anggota legislatif. Jadi rata-rata masyarakat berpikir beli putus. Apa yang kau kasih saya akan kasih suara untuk kau. Iya. Yang kedua, begitu banyak. Jadi hukum ekonomi berlaku di pileg. Iya betul. Banyak pembeli, kurang barang. Iya. Kalau di pileg kan satu dapil bisa sampai 100 pembeli. Iya. Nah, sementara yang diperebutkan kan juga sama aja kan. Iya. Nah, maka harga bisa naik, pragmatisme muncul. Pemilih juga berpikir bahwa apa yang bisa saya harapkan nanti di caleg yang terpilih ketika dia terpilih. Karena dia biar menjanjikan saya mau bangun jalan, tidak mungkin dia bangun jalan. Tidak mungkin. Iya, karena dia bukan pelaksana undang-undang. Iya. Dia hanya pengawas, pembuat regulasi dan menyusun anggaran. Iya. Tapi bukan pengeksekusi. Iya bukan Kak, hanya mengusulkan saja. Itulah kemudian muncul pragmatisme itu wajar. Itu faktor-faktor itu tadi itu ya. Karena tidak ada di harapannya. Mau harapan, proyek juga tidak ada juga. Tidak ada. Pragmatisme itu hukum ekonomi karena banyak pembeli ya. Kemudian muncullah pragmatisme itu. Maka cukup wajar jika kemudian ada orang menyatakan kemarin bahwa pemilu kita semakin barbar. Barbar ya betul. Ya barbar memang betul. Apakah barbar itu akan ikut di pilwali Kak? Nah, ketika kita ke pilwali atau pilkada menurut saya itu sudah 50-50. Ya. Ketika kalian seorang calon tidak punya kapasitas, ya, tidak punya modal sosial di wilayah itu, maka tunggu saja dia akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Ya. Harus punya modal sosial. Pernah enggak kau memberi apa-apa orang? Pernah enggak kau memberi kontribusi kepada daerah ini? Lalu kemudian mereka harus bicara gagasan, ide-ide untuk membangun kota ini. Di pileg kemarin tidak ada gagasan, tidak usah gagasan. Anda bertarung di Makassar B, Makassar A sebagai terserah ikut. Tidak ada. Iya, tidak ada visi misi. Tidak ada visi misi, tidak ada gagasan dan lain sebagainya. Tidak ada urusan dengan itu. Yang ada adalah beli putus. Saya kasih kau, kasih saya suaramu. Tapi di pilkada sikap itu tidak bisa diambil. Nah, ini yang banyak Kak. Ya, kenapa? Karena pembelinya sedikit, ya. Sementara barang banyak. Barang banyak. Kalau kita terekonomi, murah. Iya, artinya memang dano. Yang kedua, para pemilih ini kan berpikir, kalau saya misalnya mendukung wali kota, saya berikan suara saya secara murni kepada wali kota, saya punya kepentingan ke wali kota. Saya punya urusan-urusan nanti selama 5 tahun. Mau buat KTP, mau kasih pindah-pindah pegawai, mutasi pegawai, mau jadi PNS, mau dapat proyek lah, mau jadi honorer, ada proyek. Yang lebih kecil lagi fasilitas misalnya dia perbaiki jalan saya bisa karena dia pegang anggaran. Nah, makanya kedekatan emosional itu antara figur di pilkada dengan pileg itu kan berbeda. Makanya di pilkada itu memang harus itu modal sosial harus bagus. Dan Anda harus punya ide gagasan yang harus dijual. 50% sisanya ya tentu kos politik. Kos politik. Nah ini kesana kita mau jawab Kak. Karena kadang di beberapa daerah, apalagi yang ketua-ketua tim pileg ya, yang sangat superior bahwa ini sama dengan pilkada ini sama dengan pileg. Itu yang menurut saya karena
kalaupun Anda berpikir untuk kemudian menyelesaikan ini secara pragmatis, seberapa banyak uang yang harus disiapkan? Karena kalau pileg, kalau Anda bertarung di misalnya Makassar, kalau Makassar B misalnya, Makassar B untuk dapil provinsi ya, itu 4 kecamatan ya, Panakukang, Manggala, Beringkanaya, Tamlandrea. Anda kan hanya membidik rata-rata 20.000 suara. Artinya Anda mengirim 40.000 paket sudah cukup. Tapi di Makassar, Pilwali Makassar, untuk menang Pilwali Makassar, ya, kalau 2 calon itu 400.000. 400.000 suara. Nah, pertanyaan sekarang, seberapa banyak Anda harus kirim? Apakah 400.000 harus diserang total? Dan sementara errornya banyak, berarti kalau 400.000 Anda harus menyerang 800.000. Kalau itu, kalau 2 calon. Kalau 2 calon, kalau 3 calon bisa 300.000 misalnya kan? Nah, pertanyaan sekarang, seberapa banyak biaya yang harus Anda siapkan? Kalau memang Anda berpikir pragmatis, saya tidak bisa. Susah. Maka salah satu caranya adalah itu tadi. Gagasan harus dimunculkan, ya, membentuk sebuah tim yang militan yang terbaik. Dari situ uangnya keluar. Bukan di pemilih. Nah, kemarin kan terbalik, di pemilih yang banyak keluar. Ini kuliah sedikit ini Kak, soal politik. Nah, tentunya sahabat Rakyat News, nanti juga kita akan hadirkan nama-nama yang disebut ini, kita akan coba membedah yang baru muncul, bagaimana sih gagasannya, apa sih yang ingin dibawa ke Makassar. Dan terima kasih Kak atas kehadirannya di podcast Rakyat News. Tentunya bukan ini yang terakhir, dan kita akan banyak diskusi karena kita mau panaskan juga ini soal Pilwali. Kenapa? Harus banyak kita bicara terkait dengan ini ya. Kenapa? Karena kita berkepentingan semua ya, untuk Makassar ini kan. Masalahnya kita kan misalnya dipusingi juga dengan Pak O, kan dipusingi parkir yang tidak bagus, dipusingi dengan kemacetan, dipusingi dengan air yang biasa tidak ada kalau musim kemarau. Jadi kepentingan kita ada. Politik itu sangat penting. Makanya masyarakat ini tidak boleh abai begitu saja terkait dengan Pilwali ini. Tentunya memang kita mau bahas-bahas sering-sering. Kenapa? Supaya masyarakat diberikan pilihan, pandangan soal politik dan lain-lain. Dan terima kasih sahabat Rakyat News atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.